Jangan jadikan orang yang mengidap gangguan NPD menjadi pasangan kalian. Dengarin video ini kalau mental kalian pengen sehat-sehat aja. Jangan mau menikah dengan laki-laki ataupun perempuan yang mengidap gangguan NPD. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Selaban Story. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Apa sih itu NPD? NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Ini sebuah gangguan jiwa yang kalau kita bahasa sehari-harinya itu si paling. Anak muda sekarang katakan itu si paling benar, si paling yang tahu segalanya, si paling kalau nggak ada dia nggak akan terjadi tuh acara, atau dialah yang terbaik pokoknya dari semuanya. Dan biasanya orang kayak gini haus akan validasi, dan dia itu pintar flying victim, bermuka dua. Dan orang yang seperti ini tidak akan sadar dan tidak akan pernah sadar kalau dia mengidap gangguan seperti itu, dan membuat orang sekitar dia tidak akan pernah nyaman berteman dengan dia, selalu menjauhi dia. Dan biasanya ini orangnya tampak seperti baik kelihatannya, tapi lama kelamaan sifat aslinya akan kelihatan. Dan aku punya pengalaman, punya teman dan pernah berteman dengan orang seperti itu. Jadi aku dan teman-temanku ngontrak dulu di sebuah kontrakan, dan di sebelah kontrakan kami itu ada laki-laki, dan kami sebagai laki-laki juga ingin berteman dengan dia, ya kami aja gabung aja gitu. Tapi setelah dia bergabung dengan kami yang nggak nyaman gitu. Dia nyaman-nyaman aja, kami yang nggak nyaman gitu. Setelah berteman dengan kami baru kelihatan sifat aslinya, yang mau ngatur ini itulah, yang mau kemauannya saja diikutilah, mau dimengerti sajalah, yang mulai ngatur-ngatur lah, padahal dia kan baru, tidak ada sopan santunnya. Kami tidak tahan, kami tegur gitu, kami tegur dia, dan dia merasa paling orang yang si korban gitu, padahal dia pelakunya. Dia yang buat kerusuhan di dalam kelompok itu. Dan begitulah orang yang NPD ini, tidak pernah sadar akan kesalahan dia, tidak pernah sadar kalau dialah penyebab kerusuhan dari sebuah kerusuhan. Dan buat teman-teman yang lagi dekat dengan pria ataupun lagi dekat dengan wanita, coba kenali dulu sifatnya. Jangan langsung jatuh cinta dulu. Kenali dulu apakah dia mengidap gangguan NPD atau tidak, karena itu akan menjadi sebuah penyesalan di akhirnya nanti. Kenapa aku bilang jangan pakai cinta dulu? Karena cinta membuat kita tidak bisa berpikir secara logika. Cinta membuat kita tidak bisa berpikir secara akal sehat. Dan itu sudah banyak buktinya. Banyak orang, wanita yang dikasari sama prianya, yang dikasari sama cowoknya, tapi dia tidak mau berpisah dari cowok itu. Karena apa? Karena alasan cinta. Padahal teman-temannya sudah ngomong, kamu nggak usah bertahan lagi dengan cowok itu karena dia sudah kasar. Tapi dia tetap bertahan. Karena apa? Karena cinta. Dan cinta itu membuat manusia goblok. Jadi kenali dulu sifatnya, karena ini bersifat seumur hidup, bukan teman. Kalau teman tadi bisa ditinggalin, kayak kami tadi ada teman yang NPD, kami tinggalin, kami tanpa kabar kami tinggalin kontrakan itu gitu. Jadi kalau suami istri ya agak susah ninggalinnya gitu. Karena orang yang NPD ini sangat pintar bersandiwara. Dia yang sakit, kita yang berobat gitu. Dia tidak kena mental, tidak akan kena mental. Yang kena mental itu kita. Dan dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, yang dipikirkan itu adalah egonya sendiri. Dan ini biasanya karena sering dimanja sama orang tuanya, dan rentan terjadi pada anak-anak manja. Nggak semua anak manja ya, tapi rentan terjadi pada anak-anak manja. Karena dia waktu kecil dulu sering dimanja, terlalu sering dipuji, dan terlalu tidak pernah disalahkan gitu. Dan dia juga mengharapkan perlakuan orang tuanya yang terlalu memuji dia, yang dipuji berlebihan. Dia mengharapkan perlakuan itu juga dari orang lain sampai dewasa gitu. Karena nggak kebayang aja gitu kalian atau saya gitu dekat atau menikah dengan orang yang mengidap gangguan NPD. Gimana stresnya menghadapi si paling tahu dia, gimana stresnya kita menghadapi keegoisannya yang harus dimengerti. Dan setiap ngobrol pasti tidak ada titik temunya. Setiap ngobrol kita hanya cuma ngasih makan egoisnya saja. Dan di situ yang salah kita terus. Tidak akan pernah dia mengaku salah, karena memang NPD ini tidak pernah merasa bersalah. Selalu flying victim, dan selalu kita yang disalahkan. Kalian bayangin seumur hidup kalian menghadapi seperti itu. Makanya jangan sampai kita jatuh ke orang yang NPD. Dan ini juga pelajaran bagi orang tua, supaya tidak terlalu memanjakan anak itu, tidak memuji anak itu secara berlebihan, sehingga tidak ada bibit-bibit NPD dalam hidupnya gitu. Jadi kalau ada salah langsung disalahkan aja. Salah itu
Karena terus terang itu lebih baik daripada kita bilang bagus tapi tidak bagus, dan itu akan memvalidasi kehidupan dia yang NPD itu. Karena faktanya kebanyakan orang akan jatuh kalau dipuji, dan sebaliknya kebanyakan orang termotivasi bangkit karena dihina. Bukan berarti kita ngina orang. Dan yang paling penting adalah pastikan kita tidak NPD. Jangan sampai kita ngatain orang NPD padahal kita juga NPD. Selalu koreksi diri kita sendiri, dan jangan pernah tolak kritikan orang lain. Kalau orang kritik, jangan kita langsung tolak mentah-mentah. Jangan si kita paling benar. Kita koreksi aja dulu, kita tinjau dulu kritikannya. Kalau itu memang benar, kita ubah diri kita agar kita tidak menjadi orang yang anti kritik. Oke, sekian dulu videonya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.